mungkin maksudnya adalah ya daripada besok nanti akan menjadi beban pemerintahan Prabowo, lebih baik tidak dilantik. Dan itu ada pembenarnya dari sisi hukum tata negara. Karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, baik syarat kemampuan atau kecakapan jasmani rohani ya pertama, dan syarat tidak melakukan perbuatan tercela. Sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih ini akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya, seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Itu imbas Fufufafa ya, sebagaimana dibocorkan oleh Bocor Alus Tempo. Mereka ini adalah para jurnalis senior yang berpengalaman tentu dengan kode etik jurnalistiknya, dan mereka mendapatkan informasi bahwa imbas Fufufafa, keluarga Prabowo Subianto marah, dan kemudian Gibran Raka Buming Raka tidak dilibatkan dalam pembicaraan soal pemerintahan ke depan, termasuk juga pembentukan kabinet. Itu yang di-spill oleh Tempo ya. Pertanyaannya adalah apakah informasi itu bisa kita pegang? Saya terus terang sobat era sekalian ya, ini analisis sekali lagi ya. Saya mempercayainya. Kenapa demikian? Coba kita lihat saja ya, dalam pembicaraan kabinet misalnya, yang kita dengar ya, yang menyeleksi para menteri itu sama sekali bukan Gibran Raka Buming Raka. Mungkin dia tidak dianggap punya kapasitas untuk ikut menyeleksi, mungkin juga karena dampak Fufufafa. Yang saya dengar ya yang terlibat banyak itu ya keluarga Prabowo sendiri. Ada Hasim Joyo Hadikusuma, ada Saraswati putrinya ya. Mereka lah yang kemudian jembatan untuk seleksi para menteri tersebut. Hati-hati ya, Prabowo Subianto terjebak nepotisme juga, apalagi di antara mereka keluarganya atau keponakan-keponakannya ini akan menjadi menteri juga. Dan ya kita hanya mengingatkan saja jangan sampai kemudian pengalaman buruk terulang, yaitu pemerintahan ini kembali ke lubang yang sama, ke jurang yang sama, yaitu jurang atau lubang nepotisme. Padahal itu yang kita tolak dari pemerintahan Presiden Jokowi.
dan nepotisme Jokowi itu, Sobat Era sekalian, baru kentara pada periode kedua. Kalau seandainya baru menjabat saja langsung nepotisme, wah berat ya. Memang nepotisme yang meritokratik itu masih bisa kita maafkan. Misalnya karena memang orang-orang atau keluarga Prabowo Subianto itu sendiri punya kemampuan. Tapi alangkah lebih baik kalau seandainya orang lain yang mengisi jabatan tersebut, karena justru ini lebih baik memberikan contoh. Jadi bukan soal kesempatan. Jadi gini, ini banyak orang yang lebih baik dari keluarga Prabowo Subianto dan tidak salah kalau mereka kemudian dipilih. Oke? Kalau tidak ada yang lebih baik lagi, barulah kita merasa masuk akal memilih keluarga sendiri. Karena memilih keluarga sendiri itu dekat dengan tindakan nepotisme. Kembali ya kepada Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya separuhnya lebih dari 50% percaya kalau Gibran memang tidak dilibatkan lagi. Dan hari ini dia hadir ya dalam acara Hari Angkatan Bersenjata atau Hari TNI, dan terlihat betul ya, bahkan matanya itu lebih bermasalah dibandingkan mata saya. Mata saya bermasalah karena kering ya, kering gara-gara mungkin lama berakomodasi di ruang dengan timpaan cahaya luar biasa. Tetapi yang terjadi di Fufu Fafa kita lihat coba ya, besar sekali kantung matanya. Terlihat orang seperti orang yang ya tidak bisa tidur, banyak pikiran dan lain sebagainya. Coba kita lihat kalau sudah siap ya. Dan Sobat Era sekalian, sekali lagi soal Fufu Fafa ini soal yang tidak ringan. Karena kelompok-kelompok civil society sudah mulai menyuarakan dan menggugat agar Fufu Fafa tidak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena dianggap tidak layak. Sudah pernah disampaikan oleh Eros Jarot, ya, Mahfud MD, saya sendiri, kemudian beberapa aktivis lainnya. Tetapi rencananya ada beberapa kegiatan yang akan kembali menegaskan bahwa Fufu Fafa ya tidak layak menjadi Wakil Presiden, tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 169 huruf J ya. Dan ini akan terus dibicarakan atau dituntut ke depannya. Coba lihat saja nanti ya. Dalam minggu-minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita akan mendengar gaungan agar Fufu Fafa tidak lagi tidak lagi dilantik sebagai presiden atau wakil presiden terpilih karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Ada di RH Channel ya, ada hadir hari ini Fufu Fafa dalam Hari TNI gitu ya. Gitu. Itu kita coba lihat ya. Oke. Bisa ya. Dan kita sambil menunggu videonya, Sobat Era sekalian, coba kita lihat nanti nanti ini ya. Ini bocor halus orang-orang Prabowo marah dengan Fufu Fafa ya. Ada videonya. Kemudian apa lagi? Bocor halus Tempo, manuver Jokowi jelang lengser melindungi Fufu Fafa dan menolak PDIP masuk KIM ya. Kemudian ada juga ini aksi Gibran ikut di dalam acara Hari TNI. Coba kita lihat videonya Sobat RH sekalian, bagaimana penampilan Mr. Fufu Fafa ini.
Ya, sobat RH sekalian, terlihat ya bagaimana kantung mata sebelah kirinya menggelambir padahal usianya baru 37 tahun Fufu Fafa ya. Nanti kita akan juga style ya, kita diperlihatkan video potongan-potongan dari Gibran tidak dilantik kan hanya orang-orang sakit hati. Kamu anggap rakyat tidak punya akal pikir dan hati nurani. Desakan agar Gibran tidak dilantik justru demi stabilitas politik di pemerintahan Prabowo nanti. Apa alasannya kalau Gibran dilantik politik tidak stabil? Gini loh. Kasus Fufu Fafa merupakan indikasi perbuatan tercela. Sinyalemen beberapa ahli pun menduga Gibran mengidap gangguan mental. Gibran yang cenderung menghindar dari upaya pembuktian benar atau tidaknya dugaan itu membuat publik semakin yakin memang Gibran tidak layak dilantik menjadi wakil presiden. Jika tetap dilantik maka pembangkangan sosial akan terus terjadi. Cara bodoh kalau Gibran tidak mampu menggugurkan tesis Roy Suryo bahwa 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran, jangan harap pemerintahan Prabowo bakal tenang ya Pret. Betul pemerintahan Prabowo sejak awal sudah bertolak belakang dengan asas pemerintahan bersih dan berwibawa. Kewibawaannya runtuh karena ada Gibran yang lekat dengan label sosok tercela. Kegaduhan hingga pembangkangan sosial tak akan berhenti, yang niscaya stabilitas politik akan terganggu. Ini saatnya elit Indonesia diuji, ingin mempertahankan Gibran atau ingin menyelamatkan masa depan Indonesia. Menurut para pakar ada celah secara konstitusi maupun hukum untuk menggagalkan pelantikan Gibran. Tinggal political will para elit politik itu gimana? Ajur cung. Gibran itu penistaan bagi intelektualitas seorang wapres. Bangsa ini selalu dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang memiliki rekam jejak luar biasa. Reputasi Indonesia luluh lantak seketika di mata dunia. Apakah menjadi seorang pemimpin harus banyak baca buku? Tentu tidak. Tapi kita bisa lihat kualitas orang yang hanya baca krayon Shinchan, bukan? Bagaimana mungkin selama 5 tahun ke depan kita akan diwakili oleh orang yang niretika? Apakah ini menjadi era kegelapan bagi negara kita? Para elit-elit serakah itu telah menciptakan suasana berkabung nasional. Mari kita suarakan agar Pak Prabowo lengserkan Gibran dan adili Jokowi. Ini soal Fufu Fafa, soal Gibran Raka Buming Raka yang dianggap tidak layak lagi dilantik sebagai wakil presiden terpilih. Karena baik dalam versi wayang tadi maupun dalam versi yang lebih serius, ya mengatakan kalaupun dilantik nanti dia akan menjadi terus pusat protes masyarakat, rakyat, agar kemudian dia dimakzulkan atau kemudian disuruh mundur dan lain sebagainya. Jadi mungkin maksudnya adalah ya daripada besok nanti akan menjadi beban pemerintahan Prabowo, lebih baik tidak dilantik. Dan itu ada pembenarnya dari sisi hukum tata negara. Karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Baik syarat kemampuan atau kecakapan jasmani rohani ya terutama, dan syarat tidak melakukan perbuatan tercela. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh suaranasional.com. Sambil kemudian mengisi polling ya soal apakah setuju Anies masuk dalam pemerintahan Prabowo atau tidak ya. Tolak dinasti Gibran cuma bocah, ini coretan di separator separator semen ya yang menghalangi mahasiswa dengan jalan ya, tol atau apa. Gibran akan jadi bulan-bulanan permintaan mundur dari rakyat ya. Gibran wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka dalam kurung Gibran menjadi bulan-bulanan permintaan mundur dari rakyat Indonesia. Jokowi akan tamat, anaknya Gibran menjadi bulan-bulanan. Kaisang tidak bisa mengharap, Iriana belum tentu selamat pulang ke Surakarta, kata pengamat politik dan kebangsaan Rizal Fadila kepada redaksi Suara Nasional. Gibran telah dibunuh oleh senjata Fufu Fafa milik Raka. Booming keruntuhan moral dari calon pemimpin bangsa seperti sang adik Kaisang Nidra Derujat hingga hilang. Kini Gibran pun takut untuk tampil dengan percaya diri, sembunyi di tempat sepi. Kata Rizal, rakyat juga akan melakukan berbagai gugatan terhadap Jokowi atas berbagai kebijakan dan dugaan korupsi yang dilakukan mantan wali kota Solo itu. Rakyat dipastikan menggugat
Berkas keluarga Jokowi sudah berada di KPK, Bareskrim, Mabes Polri dan di Pengadilan Negeri. Peradilan Pidana dan Perdata menunggu waktu. Permintaan maaf berulang tidak didengar bahkan tidak dipercaya. Kadung terkenal sebagai tukang bohong, tegasnya. Jokowi dan anak istri akan menjadi contoh pertama dari keluarga presiden yang terancam buih. Sulit untuk melihat jasa-jasa yang dapat menolong dan memaafkan. Berbeda dengan Soekarno, Bapak Revolusi, dan Soeharto, pembasmi PKI, Jokowi adalah penumpuk utang luar negeri, pelanggar hak asasi, dan potensi menjadi bapak korupsi. Jika demonstran teriak turun-turun Jokowi atau bui-bui Jokowi atau gantung-gantung Jokowi, maka teriakan itu sangat wajar karena memang dosa-dosa politik Jokowi sangat banyak. Pasukan berani mati pembela Jokowi, pasukan bawah tanah Jokowi maupun obrak-abrik silaturahmi dan diskusi tidaklah berarti untuk hidupkan kembali Jokowi. Hakim akan mengadili, jaksa siap menuntut mati, penyidik menghimpun bukti-bukti, berjilid-jilid buku telah tertulis untuk merekam kezaliman, kebodohan, ketamakan, dan kepalsuan dari Jokowi sang penipu pungkasnya. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, tidak gampang ya untuk melanjutkan karena masyarakat sudah kadung ya melihat ada masalah dengan Gibran ini. Semakin dibuka semakin terlihat masalahnya. Untuk anak seusia 37 tahun baru kemudian kantung matanya seperti menggelambir ya, seperti tidak pernah tidur dan lain sebagainya, seperti gelisah, I don't know exactly ya. Jadi saudara sekalian, memang pilihan bagi Gibran itu adalah pilihan mundur ya, kemudian dituntut untuk tidak dilantik kalau tidak mau mundur, atau kalaupun sempat dilantik ya tetap saja desakan untuk mundur dari rakyat Indonesia akan menggema terus menerus dan ini bisa mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Dan Presiden Prabowo sendiri terpecah ya. Sebenarnya di lingkaran Prabowo ada yang ada yang ingin melupakan masa lalu Gibran dengan fufu-fafanya, ada yang tidak. Jadi terpecah juga dan ini juga tidak baik ya. Coba kita dengarkan misalnya apa yang disampaikan oleh bocor alus lagi ya. Nanti kalau sudah siap kita akan dengarkan bagaimana kemudian Gibran menjadi polemik di antara inner circle Prabowo Subianto ya.